Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Matematika Wajib. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real. Jadi R di sini adalah artinya bilangan real ya. Oke. Jika Gx ya, jadi di sini juga fungsi f bilangan real memetakan bilangan real, dan fungsi G juga di sini notasinya titik 2 ya. Oke, bukan berarti bagi ya, artinya ini Gx memetakan bilangan real ke bilangan real. Jika Gx sama dengan X min 1 dan komposisi ya, ini bacanya komposisi. Komposisi fungsi Fg X sama dengan X pangkat 3 min 4X ya. Kadang dibaca lebih cepatnya, misalnya biar mudah gitu, Fog gitu ya. Itu gampangnya saja ya. Itu maksudnya fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi sama dengan X pangkat 3 min 4X, nilai dari F2. Jadi di sini kalau komposisi fungsi Fog itu sama dengan Fgx gitu ya. Kalau komposisi GOF itu Gfx. Oke. Kalau yang pertama di sini itu artinya fungsi G masukkan ke fungsi F. Kalau yang kedua ini artinya fungsi F dimasukkan ke fungsi G gitu ya. Oke, di sini komposisinya Fog, berarti Fgx sama dengan X pangkat 3 min 4X. Gitu. Nah, yang ditanya itu adalah F2. Gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini Gx-nya itu artinya harus sama dengan 2. Gx-nya. Ya kan dalam kurung setelah F kan 2. Berarti artinya Gx-nya harus sama dengan 2. Kita tahu bahwa Gx itu adalah di soalnya adalah X min 1 sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 ditambah 1. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ditanya adalah F2. Jadi yang disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam bentuk X pangkat 3 min 4X itu adalah yang X sama dengan 3-nya. Jadi ini dimasukkan ke dalam X pangkat 3 min 4X. Jadi walaupun di sini F2 ya, kita masukkan X sama dengan 3 gitu. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 4 kali 3. Jadi F2 sama dengan 3 pangkat 3 itu 27. 4 kali 3 12. Jadi F2 27 kurang 12 adalah 15. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang kedua. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati, banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah. Nah, di sini yang pertama harus kita garis bawahi adalah bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi kalau 1 bakteri jadi 2. Berarti kalau 2 jadi 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita tulis saja pada awal pengamatan di sini. Awal pengamatan terdapat 2 bakteri.
Kita tulis saja 2. Itu 2 bakteri artinya. Karena di sini setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2, berarti ini kita tulis aja setengah hari. Jadi kalau satu bakteri membelah diri menjadi 2, berarti dari 2 menjadi 4. Begitu, ini juga setengah hari lagi gitu ya. Ini menjadi 8 kali 2 gitu ya. Lalu setengah hari lagi, ini 16 ya maksudnya ya. 8 kali 2, 16. Kemudian setengah hari lagi, 16 kali 2, 32. Nah, dari sini ke sini, itu kan setengah hari, ditambah setengah hari, tambah setengah hari, tambah setengah hari lagi, ya. Itu kan berarti sudah 2 hari. Di sini, setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Berarti 1/4 dari jumlah bakteri yang ada sekarang, 32. 1/4 kali 32 kan 8 gitu ya. Oke, kita dekatkan saja. 8 bakteri. Nah, ini mati nih. Yang 8 ini mati. Berarti harus kita kurangi dong. 32 kurang 8, 24. Oke. Ini mesti 2 hari ya. Oke. Lalu membelah diri lagi kan. Setengah hari, setiap setengah hari membelah diri menjadi 2, berarti 24 menjadi 48. Di sini pertanyaannya, banyaknya bakteri setelah 3 hari. Ya, dari 2 hari tambah setengah baru 2,5. Berarti setengah hari lagi. 48 kali 2, 96. Nah, total dari awal sampai akhir sini, ya, itu adalah 3 hari. Gitu ya, 3 hari. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang ketiga. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah, jadi di sini kalau kita lihat ini kartonnya persegi. Kalau dipotong di pojoknya di sini, gitu, di pojoknya di sini, oke, berarti udah hilang itu ya. Kemudian dilipat, jadi bagian sini dilipat ke dalam sini, ini juga dilipat, ini dilipat, ini juga dilipat, gitu. Dilipatnya, ya, sepanjang garis, nah yang saya gambar ini, garis putus-putus ini. Oke. Nah, dilipat gitu ya. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Ya, akan terbentuk kotak tanpa tutup gitu. Jadi, nah ini kelihatan ya karena tanpa tutup kan. Nah, kalian sini, ini seperti ini. Nah, ini adalah kotak tanpa tutup. Oke. Kan dari lebar karton ini 30. Oke. Di sini yang dipotong itu kan selebar X ya. Di sini menggunting persegi, 4 persegi di setiap pojok karton. Jadi otomatis ini juga X. Ini juga X. Berarti dari sini ke sini adalah 30 dikurang X, gitu ya. 2X ya. 30 dikurang 2X. X yang di atas sampai bawah gitu ya. Kiri kanan juga gitu. Ini juga berarti
30 dikurang 2X. Maka lebar baloknya di sini 30 kurang 2X. Oke, sentimeter tentunya satuannya. Ini juga 30 kurang 2X. Gitu ya. Ini satunya sentimeter, ini juga sentimeter. Nah, tinggi kotaknya ya, itu adalah X sentimeter. Oke. Nah, berarti volume kotak ini, volume kotak, oke, sini ya, itu adalah luas alas dikali tingginya. Jadi luas alasnya 30 min 2X kali 30 min 2X dikali tingginya X. Nah, volume kotak sebagai fungsi V dalam X ya kan, sebagai fungsi ini. Jadi ini bisa kita kalikan 30 ke 30 900, 30 kali min 2X min 60X, min 2X kali 30 min 60X, min 2X kali min 2X plus 4X kuadrat. Lalu kalikan dengan X lagi. Jadi Vx-nya adalah 900X minus, ini kan min 120, kalikan X lagi. Jadi minus 120X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Oke. Nah, yang ditanya di sini volume kotak terbesar atau kalimatnya volume maksimum, artinya volume maksimum yang dapat dibuat. Nah, volume maksimum kalau sebagai fungsi di sini adalah kita pakai aplikasi turunan pertamanya harus 0. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan di sini. Tadi diketahui volume sebagai fungsi X adalah 900X min 120X kuadrat plus 4X pangkat 3. Kalau kita turunkan, itu berarti 900 minus 240X tambah 12X kuadrat. Oke, ya kalau yang lupa turunan nanti diingatkan dulu di sini. Kalau ada Y sama dengan A kali X pangkat N gitu, maka Y aksennya adalah pangkatnya dikalikan koefisiennya, X pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Oke, ini adalah rumus untuk turunan kalau ada yang lupa gitu. Jadi contohnya nih, kalau dia itu Y-nya adalah 900X gitu, berarti kan ini X-nya sebenarnya pangkat 1 kan. Jadi turunannya berarti 1 ini pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya, kemudian X pangkatnya ini 1 berkurang 1. Jadi Y aksen kalau 1 dikalikan 900 kan 900. X pangkatnya 1 kurang 1 kan 0. Nah, kita tahu X pangkat 0 itu 1. Jadi 900 dikali 1. Jadi 900. Nah, itu contoh ya. Ya, karena A pangkat 0 itu 1. Asalkan A-nya nggak boleh 0. Ini juga untuk sifat perpangkatan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, karena aplikasinya supaya maksimum itu adalah ya, agar volume maksimum itu turunan pertamanya harus 0, berarti kan ya 900 min 240X plus 12X kuadrat harus sama dengan 0. Gitu ya. Ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 12.
Oke, bagi 12. Berarti ini 75 min 20x plus x kuadrat sama dengan 0. Ini kita susun jadi persamaan kuadrat. X kuadrat min 20x plus 75 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan untuk kita mencari faktorkan untuk mencari nilai x-nya. Jadi x ini kali x berapa kali berapa? 75. Kalau dijumlahkan min 20 gitu kan. Berarti ini min 15 min 5 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya 15, x-nya sama dengan 5. Nah, yang terpakai yang mana? Kita tahu bahwa, coba kita lihat lagi. Di sini lebarnya dan panjangnya itu 30 min 2x. Tentunya nggak mungkin kalau x-nya 15. Karena kalau x-nya 15, 30 dikurang 2 kali 15, 30. Berarti 0 kan? Nggak mungkin panjang dan lebarnya 0. Maka yang x sama dengan 15 tidak memenuhi. Dia tidak memenuhi. Jadi yang digunakan adalah x-nya sama dengan 5. Berarti kita hitung di sini untuk volume maksimumnya itu adalah volume fungsinya saat x-nya 5. Kita masukkan ya. Jadi 30 min 2x pangkat 2 dikalikan x. Itu kan panjang kali lebar sama ya. Makanya satu seperti itu. Kita masukkan x-nya 5. 30 dikurang 2 kali 5 dikuadratkan kali lagi 5. Ini 30 dikurang 10 dikuadratkan kali 5. 30 kurang 10 itu 20 dikuadratkan 400 dikali 5. Jadi volume maksimumnya adalah 2000 cm kubik. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan soal TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.